Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Tiara Maulinda, Liana Apriani, dan Rizkyawati. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen keuangan. Konsep dasar manajemen keuangan. Keuangan adalah fungsi bisnis yang bertanggung jawab untuk mendapatkan dana, mengelola dana, dan merencanakan penggunaan dana. Aktivitas yang dijalankan manajer keuangan antara lain adalah perencanaan keuangan, penganggaran dana, mendapatkan dana, pengendalian dana, pemeriksaan, pengelolaan pajak, dan memberi nasihat atau saran kepada manajemen puncak mengenai masalah keuangan. Keputusan penting yang harus diambil oleh manajer keuangan meliputi 3 hal, yaitu memperoleh dana atau keputusan pendanaan, penggunaan dana atau keputusan investasi, dan pembagian laba atau kebijakan dividen. Lingkungan keuangan. Berikut ini adalah pasar finansial dan lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Sumber penyedia dana yang dapat dipilih perusahaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pasar finansial. Kedua, bank. Bank dibagi menjadi 2, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Yang ketiga, lembaga pembiayaan terbagi menjadi 3. Perusahaan sewa guna atau leasing. Kedua, pengadaian. Ketiga, perusahaan pajak piutang. Keputusan pendanaan perusahaan. Dalam menjalankan operasionalnya, setiap perusahaan berskala besar maupun kecil pasti menentukan dana dengan berbagai alasan. Antara lain, pertama, pembiayaan operasional sehari-hari. Kedua, pembiayaan penjualan kredit. Ketiga, pembiayaan persediaan. Keempat, pembelian aset pendukung operasional yang penting bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Sekuritas dan investasi. Pasar modal Indonesia. Manfaat berdirinya pasar modal bagi perusahaan antara lain adalah menyediakan sumber pembiayaan atau jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Kedua, memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. Ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Keempat, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek. Kelima, keterbukaan dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat. Keenam, menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik. Adapun dua fungsi pasar modal antara lain fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Organisasi Pasar Modal Indonesia terbagi menjadi 5, yaitu Otoritas Pasar Modal. Fasilitas Pasar Modal Indonesia terdiri atas Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Ketiga, pelaku pasar modal terbagi menjadi 5, perusahaan efek, perantara perdagangan efek, penjamin emisi efek, manajer investasi, penasihat investasi. Keempat, lembaga penunjang terdiri dari Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, Pemeringkat Efek. Profesi penunjang pasar modal meliputi akuntansi, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Mekanisme pendanaan pasar modal. Pertama, pasar pendanaan. Kedua, saham. Berikut keuntungan saham. Mendapat dividen, mendapat capital gain, mendapat saham bonus, berhak ikut mengontrol perusahaan sesuai kapasitas. Sedangkan kerugian saham sebagai berikut. Tidak mendapat dividen, investor tidak selalu mendapat capital gain, pemegang saham akan menempati posisi lebih rendah dibanding kreditor jika perusahaan bangkrut atau dilikuidasi. Saham tidak dapat diperdagangkan lagi jika saham dicabut perdagangannya dari bursa atau di-listing. Adapun jenis-jenis saham antara lain saham biasa atau common stock, kedua saham preferred atau preferred stock, ketiga obligasi. Adapun jenis-jenis obligasi sebagai berikut. Bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya, konsep fundamental dan analisis laporan keuangan. Yang pertama, pengertian dan macam laporan keuangan. Ada berbagai jenis-jenis laporan keuangan yang sering digunakan, yaitu
neraca, laporan rugi laba, dan laporan arus kas. Sekian dari kelompok kami. Apabila kurang jelas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.